Ilmu Al-Hikmah Seni Jaga Diri Warisan Para Wali. Awal kisah, Kiai Haji Muhammad Toha bin Sin. Konon semenjak kecil Pak Toha bercita-cita ingin memiliki ilmu yang sekarang disebut Al-Hikmah. Pak Toha belajar di pesantren di daerah Banten selama 7 tahun tapi cuma mendapat ilmu kiroat, fikih dan silat cipecut. Setelah 7 tahun Pak Toha berpikir, biaya sudah habis namun ilmu yang dicita-citakan belum juga didapat. Akhirnya Pak Toha pulang dari pesantren ke rumahnya yang berada di Jakarta. Di tengah perjalanan di atas kereta api, yang insya Allah jumlah dari gerbong kereta api tersebut adalah sebanyak 6 gerbong. Beliau duduk melamun memikirkan biaya telah habis, namun ilmu yang dicita-citakan belum didapat. Di saat sedang melamun, tiba-tiba datanglah 3 orang berpakaian jawara menyapa Pak Toha. Sambil duduk salah seorang dari mereka berkata, ada ilmu yang dibaca 2 kalimat syahadat, tapi bila ditunjuk ke orang yang berniat jahat maka orang tersebut langsung terpental. Pak Toha kaget lalu ia bertanya kepada ketiga orang tersebut, ilmu apa yang tadi diceritakan dan berada di mana? Kemudian salah seorang dari ketiga orang tersebut mengambil bungkusan rokok yang isinya tinggal 1 batang. Lalu bungkus itu dipakai untuk menuliskan alamat keberadaan ilmu tersebut. Selagi Pak Toha membaca alamat tersebut ketiga orang itu tiba-tiba sudah menghilang. Dicarilah orang tersebut sama Pak Toha sampai ke 6 gerbong, ketiga orang tersebut tidak ditemukan oleh Pak Toha. Setelah menempuh perjalanan, akhirnya Pak Toha pun sampai di rumahnya. Setiba di rumah disambut oleh bapaknya dengan pertanyaan, gimana Toha, apakah yang kamu cita-citakan sudah berhasil? Pak Toha menjawab, belum berhasil Pak. Tetapi tadi sewaktu dalam perjalanan pulang ada 3 orang di kereta api yang memberi saya alamat tentang ilmu yang sedang saya cari. Tetapi biaya telah habis jadi saya belum sempat ke tempat itu, akhirnya saya putuskan untuk pulang ke rumah. Pada waktu itu bapaknya Pak Toha mempunyai seekor kuda dan delman, maka dijuallah kuda dan delman tersebut oleh bapaknya seharga Rp40. Dengan tujuan untuk dipakai biaya Pak Toha mencari ilmu. Hingga akhirnya bapaknya Pak Toha beralih profesi menjadi tukang daun dan tali. Berangkatlah Pak Toha dari rumahnya di Jakarta, naik di halte 1 dan turun di halte yang lainnya. Setelah turun di halte yang terakhir, Pak Toha berjalan kaki melewati sawah yang luas, pada saat itu sedang panen. Sampai di tengah persawahan tibalah saatnya waktu maghrib, akhirnya Pak Toha pun membabat jerami untuk digunakan sebagai ampar tidur. Setelah subuh Pak Toha melanjutkan lagi perjalanan menuju alamat pesantren yang tertera di bungkus rokok itu. Sampai menjelang maghrib Pak Toha baru sampai di pesantren yang dituju. Pak Toha mengucapkan salam ke seorang kiai yang ada di pondok itu dan dijawab oleh kiai pesantren tersebut dengan waalaikumsalam. Kiai tersebut lalu bertanya kepada Pak Toha, mau kemana kamu Toha? Pak Toha kaget dan tertegun, karena kiai itu tahu namanya. Pak Toha menjawab, saya hanya ingin mencari ilmu, Kiai. Lalu Pak Toha ditempatkanlah di masjid oleh Kiai tersebut dengan berkata, karena ilmu kiroat dan fikih kamu sudah cukup, Kiai hanya memerintahkan ke Pak Toha nanti ketika waktu sholat tiba kamu harus mengisi air tempat wudhu. Dilaksanakanlah perintah Kiai oleh Pak Toha selama 3 tahun kurang 10 hari. Pada saat itu santri dari Kiai tersebut berjumlah sebanyak 300 orang. Sepengetahuan Pak Toha selama 3 tahun kurang 10 hari itu, Pak Toha belum pernah melihat Kiai tersebut melaksanakan sholat di masjid, baik sholat Jumat ataupun sholat 5 waktu. Hanya saja apabila datang waktu siang selepas duha, Kiai tersebut mengajak Pak Toha untuk menanam padi, singkong dan jenis palawija lainnya. Setelah 3 tahun kurang 10 hari Pak Toha berpikir, saat tiba waktu subuh Pak Toha membawa Al-Quran menghadap Kiai tersebut dengan maksud ingin belajar mengaji. Tapi ditolak oleh Kiai tersebut dengan ucapan, Toha ilmu kiroat kamu sudah cukup di Banten. Lalu Pak Toha diberi uang segobang atau 5 sen, kemudian disuruh membeli daun kawung atau daun rokok dengan pesan, kamu jangan tidur sebelum saya datang.
Pada waktu itu uang segobang dapat daun kawung sebanyak 5 ikat dan dibawalah daun kawung itu ke masjid oleh Pak Toha. Sesuai dengan pesan Kiai, Pak Toha menunggu di masjid dari subuh sampai kurang lebih jam 2 dini hari. Akhirnya Kiai tersebut datang memasuki masjid. Pada saat itu Pak Toha sedang duduk di tiang tengah masjid. Sesampainya di dalam masjid, Kiai tersebut mengucapkan salam dan dijawab oleh Pak Toha dengan Waalaikumsalam. Sambil duduk Kiai itu berkata, "Toha, ternyata niat kamu memang sudah sungguh-sungguh." Pak Toha yang waktu itu duduk menghadap arah kiblat. Maka dari sinilah jatuh syarat ketika menggores atau merawat harus menghadap arah kiblat dan si murid menghadap arah pembina atau perawat, yaitu saling berhadapan. Setelah duduk saling berhadapan, Kiai tersebut pun bertanya tentang daun kawung yang dipesannya. Pak Toha mengeluarkan kelima ikat daun kawung tersebut, lalu mulailah Kiai tersebut mencabuti satu persatu daun kawung itu yang ternyata di dalamnya sudah tertulis ayat-ayat Al-Quran. Sambil mencabut, Kiai tersebut bertanya, "Ini yang kamu cari, Toha?" Pak Toha menjawab, "Bukan, Kiai." Terus-menerus seperti itu sampai akhirnya daun kawung yang 5 ikat tersebut hanya tinggal tersisa 2 lembar saja. Lalu Kiai tersebut memegang kedua lembar daun kawung yang tersisa sambil bertanya, "Toha, setiap daun kawung yang dicabut tadi terdapat tulisan ayat Al-Quran, tapi kenapa kamu menolaknya?" Pak Toha menjawab, "Maaf Kiai, bukan itu yang saya cari." Kiai berkata, "Bagaimana kalau yang kamu cari tidak ada di sini?" Maksudnya di daun kaum yang tersisa 2 lembar tadi. Pak Toha menjawab lagi, "Saya ridho kalau memang tidak ada, tapi karena ilmu itu diturunkan ke dunia, tolong saya diberi petunjuk Kiai." Kiai tersebut tersenyum sambil berkata, "Tenang kamu Toha." Lalu Kiai melanjutkan mencabut 2 lembar daun kawung yang tersisa sambil membaca, "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah." Pak Toha menjawab, "Benar itu Kiai, ilmu yang saya cari," dengan nada seru. Namun Kiai tersebut membelah daun kawung itu sambil berkata, "Semua yang bergerak di perut adalah hak kamu Toha dan yang bergerak di tangan adalah hak Haji Amilin." Pada waktu itu Haji Amilin baru berusia 7 tahun, tapi sudah dipanggil Haji. Kiai tersebut berkata, "Suatu hari nanti akan ada anak buah kamu yang dapat menyatukan ilmu ini." Tetapi terjadi perbedaan pendapat antara murid Pak Toha dengan murid Haji Amilin, bahwa bohong Haji Syaki ngaku-ngaku muridnya Haji Amilin. Kebenarannya yang sangat menguatkan Haji Syaki. Waktu itu Pak Toha mempunyai 60 perwakilan yang diantaranya termasuk Haji Syaki. Namun dari 60 perwakilan hanya Haji Syaki yang menerima surat dari Pak Toha untuk belajar dengan Haji Amilin di Garut. Ini fakta yang menguatkan bahwa Haji Syaki adalah termasuk salah satunya murid Haji Amilin. Setelah 3 tahun kurang 10 hari dan merasa telah mendapatkan ilmu yang diinginkannya, Pak Toha pun pulang ke rumahnya. Setelah sampai di rumah, disambut oleh adiknya yang bernama Sukardi yang kebetulan pada waktu itu abis kalah main. "Wah, kebetulan Toha kamu pulang, ajarin gue silat Cipecut dong." Pak Toha pun bersedia mengajarinya, namun dari mulai waktu Isya sampai menjelang subuh Sukardi tidak bisa mempelajarinya. Setelah waktu subuh tiba dan pada waktu ibunya Pak Toha sedang menggoreng singkong di atas sebuah wajan atau kuali, keduanya sudah merasa kelelahan. Pak Toha pun agak lepas kontrol dan berkata, "Goblok amat kamu, belajar begini saja nggak bisa-bisa." Sukardi yang mendengar omongan ini jadi emosi, maka dia menyerang berniat memukul Pak Toha. Namun secara refleks Pak Toha menunjuk Sukardi sehingga terpental ke kuali sampai menduduki kuali yang sedang dipakai menggoreng singkong. Si ibu menjerit ketakutan, namun bapaknya Pak Toha yang juga melihat kejadian tersebut bersorak girang sambil berkata, "Nggak percuma aku abis modal, akhirnya anakku berhasil mendapatkan ilmu yang diinginkannya." Sehabis kejadian itu akhirnya Sukardi berkata, "Ngapain lu ngajarin gue silat Cipecut, itu aja yang lu ajarin ke gue." Disitulah pertama kali Pak Toha mengajarkan ilmu tersebut kepada adiknya Sukardi dan jatuh kebiasaan di mana ketika sudah disyahkan menjadi pembina atau perawat Al-Hikmah, dihimbau untuk membina atau merawat keluarga terlebih dahulu sebelum orang lain.
Setelah diajarkan ilmu tersebut akhirnya Sukardi berangkat main lagi tapi kalah lagi. Akhirnya Sukardi kesal maka diikatlah orang-orang sepermainannya oleh Sukardi hingga semuanya tampak bengong seperti patung. Lalu Sukardi mengambil semua uang yang ada tapi hal ini diketahui oleh Pak Toha hingga akhirnya jatuh sumpahnya Pak Toha dari kejadian itu. Bahwa setiap muslimin muslimat yang ingin masuk atau belajar ilmu tersebut atau yang sekarang dikenal dengan nama Al-Hikmah harus bisa dan mau mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ilmu Al-Hikmah Seni Jaga Diri Warisan Para Wali.